Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. وبعد. Bapak Ibu Saudara jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pagi ini kita dianugerahkan Allah kesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan tadarus Ma'al Al-Qur'an bersama. Semoga segala aktivitas ibadah kita diridhai Allah Ta'ala, catat sebagai amal saleh dan senantiasa Allah anugerahkan kekuatan untuk istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua nikmat yang Allah anugerahkan dapat kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat salam tercurah limpahkan selalu insyaallah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, insyaallah pagi ini kita akan kembali melanjutkan tadarus Ma'al Al-Quran kita, juz ke-27 paruh pertama, juz ke-27 dimulai dari surah Az-Zariyat ayat ke-31. Kita mulai juz ke-27 dari surah Az-Zariyat ayat ke-31. Sekali lagi kita mulai dari surah Az-Zariyat ayat ke-31. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh guru kita yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Maulana Hasanuddin. Nah, ini dapat disiarkan, alhamdulillah. Guru kita beliau mendapatkan gelar guru besar, alhamdulillah. Jadi kita tambah lagi guru besar di lingkungan Al-Hidayah. Semoga dapat menjadi motivasi untuk kita semuanya dan kita dapat menampung ilmu beliau. Ya, kita insyaallah senantiasa mengharapkan ilmu-ilmu, curahan ilmu dari beliau. InsyaAllah sekali lagi akan disyarahkan oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Maulana Hasanuddin MAG. Mari kita awali majelis kita dengan bersama bacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, yang pertama kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, sehat lahir, sehat batin, dianugerahkan pula keberkahan, dibukakan pintu berkah, pintu rahmah, berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah rizki, juga dimudahkan Allah sampaikan, Allah kabulkan hajat-hajat yang baik, dijauhkan dari hal yang tidak baik. Secara khusus kita doakan semoga kiranya Allah berikan pertolongan untuk saudara-saudara kita khususnya di Gaza, Palestina, dari penindasan Zionis. Semoga Allah lemahkan musuh-musuhnya. Allah tolong kaum muslimin dan orang-orang yang tertindas dari segala bentuk kezaliman. Kita doakan pula apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit, hilangkan penyakit, disembuhkan, disehat afiatkan kembali. Kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita dalam wafat ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salah wal hadrat.
آله وصحبه وسلم صحابة والتابعين من المؤمنين والمؤمنات آباءنا وأمهاتنا أجدادنا جدادنا ولمن له حق علينا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه
نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعهم
تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون
يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة
ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر
وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena di pagi hari ini kita semua masih mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih tetap diberi rahmat yang paling besar, anugerah paling besar, yaitu kita masih tetap iman dan Islam. Kita juga masih diberikan kesehatan yang sempurna, tubuh kita sehat, mata kita sehat, juga kita diberi kemudahan, kemampuan oleh Allah untuk datang ke masjid ini dalam rangka ibadah, mulai melakukan sholat tentu dengan i'tikaf, sholat qobliyah, subuh, dan juga
diikuti dengan membaca simaan dan membaca Al-Quran bersama. Sungguh ini anugerah yang luar biasa, patut kita syukuri itu. Salawat dan salam kita mohonkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah, telah kita sama-sama tadi membaca beberapa surah itu, dari mulai surat Az-Zariyat, surat At-Tur, surat An-Najm, bahkan surat Ar-Rahman, 4 surah ya. 4 surat alhamdulillah sudah kita baca semua. Di pagi hari ini mungkin kita sedikit saya sampaikan beberapa penjelasan ayat saja. Mungkin sebetulnya kalau dijelaskan semua tentu waktunya nggak cukup. Kita sebagian kecil saja di bagian awal yang tadi kita baca, itu dari ayat 31 surat Az-Zariyat. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nah, awal surat ini, awal juz ini ya sebetulnya masih rangkaian dari cerita sebelumnya, karena di dalam satu surat ini kadang-kadang ada beberapa topik, ada beberapa cerita, ada beberapa topik yang disampaikan kepada kita. Mengenai topik ini sebetulnya dimulai dari ayat 24 di akhir juz sebelumnya, yaitu hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim. Jadi ini dari ayat-ayat ini Allah bukan saja menyampaikan kisah Nabi Ibrahim dan juga yang kedatangan tamu, tetapi juga itu salah satu tujuannya adalah memberikan tasliyah. Tasliyah itu semacam hiburan kepada Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa perjalanan Nabi Muhammad ketika menyampaikan ajaran Allah Ta'ala itu banyak sekali rintangan. Rintangannya berupa penentangan, penolakan dari kaumnya. Bahkan kaumnya itu merupakan masih anggota keluarga, pamannya, saudaranya, sepupunya, bahkan mungkin tetangganya itu banyak yang tidak percaya pada apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, di ayat ini, di ayat tentang cerita Nabi Ibrahim, itu kita mungkin mundur sedikit dari juz yang tadi kita baca bersama. Dimulai dengan hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah engkau Muhammad telah menerima info tentang kisah tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan itu? Izdakhalu alaihi faqalu salama. Itu ketika mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim, mereka mengatakan salama. Salama ini mungkin selamat, atau kalau dalam bahasa Arabnya kata ini berasal dari kata-kata nusallimu salama. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada engkau itu. Jadi ini ceritanya pada zaman dahulu Nabi Ibrahim itu boleh dikatakan bapak dari umat manusia saat ini dalam hal agama itu. Kita yang Nabi Muhammad juga boleh dikatakan
ikut millata Ibrahim, ikut ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi Ibrahim dan disampaikan kepada umatnya. Nah, Nabi Ibrahim ini suatu saat kedatangan tamu. Tamunya sangat dimuliakan. Jadi yang dilihat oleh Nabi Ibrahim itu ya tamu, karena yang datang adalah berupa ya wajahnya, bentuknya persis seperti orang gitu. Bukan hanya satu orang tapi beberapa orang. Nah, tamu ini sangat dimuliakan. Nah, kenapa dimuliakan oleh siapa? Ini dalam tafsir dikatakan dimuliakan oleh Allah karena memang itu tamu utusan Allah. Tapi saat itu Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa itu utusan Allah ya. Namun demikian Nabi Ibrahim tetap memuliakan tamu itu. Nah, ini kata-kata al-mukramin ini juga oleh para ulama dijadikan dasar bahwa kalau kita kedatangan tamu, kita harus memuliakan tamu. Ini ajaran yang kita peroleh dari cerita ini. Pertama, kalau kita kedatangan tamu, kita harus memuliakan tamu. Dalam sebuah hadis dikatakan man kana yu'minu billah falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, muliakanlah tamu. Jadi salah satu tanda bahwa kita beriman kepada Allah adalah memuliakan tamu. Kemudian bagaimana bentuk pemuliaan Nabi Ibrahim kepada tamu-tamu tersebut nanti akan dijelaskan di ayat berikutnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi di sini idzakhalu alaihi salama. Tamu tersebut datang mengucapkan salam. Itu juga merupakan ajaran kepada kita kalau kita datang ke rumah orang mau bertamu, kita harus menyampaikan salam itu. Nah, salam ini kalau dalam bahasa agama mendoakan. Jadi mendoakan kepada orang supaya selalu memperoleh keselamatan, keberkahan dari Allah dengan mengucapkan assalamualaikum. Nah, oleh karena itu kalau di ayat lain Allah berfirman idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha. Jadi kalau kalian masuk rumah bukan ada yang mengatakan buyutan ghairu buyutikum atau buyutan saja itu. Wa idza dakhaltum buyutan ghairu buyutikum fasallimu ala ahliha. Jadi kalau kita masuk rumah selain rumah kamu, jadi artinya kita bertamu, maka ucapkanlah salam kepada penghuninya. Ini adab yang harus kita teladani. Ya. Apakah ucapan salam ini bisa digantikan? Nah, kalau menurut saya ini ucapan salam tidak bisa digantikan. Jadi tidak cukup kalau masuk ke rumah orang tuh tok 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 atau kulonuwun. Nah, ya itu pembukaan saja. Tapi setelah itu ya langsung diikuti dengan assalamualaikum. Ya, syukur kalau langsung assalamualaikum itu. Ya. Kalau dilihat ada kata-kata ala ahliya, berarti kalau kita tahu di dalamnya itu ada orang, ya barulah mengucapkan salam assalamualaikum. Jadi kalau kita bertamu tidak cukup hanya kulonuwun atau sampurasun atau hanya ngetok pintu saja, tapi diikuti dengan assalamualaikum. Ini adab yang kedua kalau kita bertamu. Qala salamun qaumum qalu qala salam. Nah, tuan rumah pun ketika diberi salam dia harus menjawab assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita diberi doa oleh orang supaya kita selalu mendapatkan keselamatan, keberkahan dari Allah, kita pun balas mendoakannya juga. Ini akhlak kita. Jadi bukan hanya kita mau menerima saja, tapi kita pun harus
menerima dan memberi. Jadi saling mengucapkan salam itu tuh. Jangan sampai lupa ketika tamu datang mengucapkan salam ke kita, langsung kita respon tanpa menjawab salam. Itu juga ya enggak, ada kekurangan dari kita itu. Jadi kita diajarkan oleh orang Islam, oleh Allah Ta'ala itu supaya saling mengucapkan salam. Dan dibalik itu semua, makna yang terdalam dari saling memberikan salam itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat manusia, satu terhadap lain harus bisa memberikan ketenangan, kesejukan, dan jangan sampai kita tuh saling menyakiti itu. Karena ajaran Islam itu ajaran yang membawa kedamaian, membawa ketenangan itu. Oleh karena itu ucapan dimulai dari ucapan kita juga sudah saling memberikan ketenangan, kesejukan, dan demikian juga perilaku kita jangan sampai perbuatan kita menyinggung perasaan orang, apalagi menyakiti, bahkan apalagi sampai merugikan orang. Itu dilarang oleh ajaran Islam. Nah, dalam etika bertamu di sini tadi, kalau kita memperoleh tamu, kedatangan tamu, berilah penghormatan, muliakanlah tamu, sebagaimana tadi diajarkan oleh Nabi, bahkan dalam ayat yang tadi dibacakan. Faragha ila alihi fajabi ajrin samin ini tadi salah satu bentuk penghormatan Nabi Ibrahim kepada tamu yang perlu kita ikuti juga. Nabi Ibrahim segera pergi menemui istrinya. Jadi begitu tamu datang, setelah mengucapkan salam, Nabi Ibrahim langsung masuk ke kamar. Tujuannya masuk ke kamarnya itu, ini masuknya juga ya meninggalkan tamu, seakan-akan ya tidak meninggalkan dah gitu. Tapi seakan-akan ada keperluan dulu mau masuk, padahal tujuannya untuk mengambil makanan itu. Nah ini juga kalau ada tamu ya kita hidangkan makanan yang terbaik gitu tuh. Ya, kita langsung, bahkan di sini makanan terbaik yang ada pada keluarga Nabi Ibrahim saat itu adalah ijlin samin. Ijlin itu pedet ya, ijlin itu pedet, anak sapi balibul barangkali kalau orang Tegal mah, masih di bawah 5 bulan. Samin, ijlin ini anak pedet yang gemuk, yang sudah dibakar jadi sate lah bahasa kita, atau sapi bakar yang gemuk mungkin. Ini jadi makanan lezat yang ada pada saat itu. Jadi ini tidak tanggung-tanggung Nabi Ibrahim itu menyambut, menghormati tamu dengan makanan yang terbaik, yang mewah pada saat itu. Nah ini juga teladan bagi kita ya, kalau ada tamu kita keluarkan makanan terbaik yang ada di rumah. Namun demikian, para ulama menjelaskan bahwa untuk memberikan penghormatan kepada tamu itu ya kita nggak usah terlalu memaksakan diri, seadanya saja dulu, sesuai dengan kemampuan kita ya. Kalau kita kebetulan nggak ada ya di hadis lain ya, di hadis dikatakan cukuplah kita sambut tamu itu dengan sikap dan kata-kata yang ramah gitu tuh. Sikap dan kata-kata yang ramah itu sangat baik dibanding ya kita tidak memberikan apa-apa. Faqarrabahu ilaihim ala ta'kulun. Nah ini juga bagaimana menyambut tamu, bagaimana menghidangkan makan kepada tamu. Ayat ini menjelaskan faqarrabahu ilaihim. Anak sapi atau sapi bakar tadi yang sangat lezat itu oleh Nabi Ibrahim didekatkan kepada tamu itu. Jadi ini etika ya, ini akhlak. Jadi Nabi Ibrahim tidak menaruh hidangan tadi di meja kemudian silakan sini Pak, silakan makan. Tidak seperti itu, tapi langsung disodorkan. Ini etika juga, akhlak juga. Jadi kalau kita ada tamu jangan hanya silahkan Pak makan, silahkan ambil, bukan hanya itu, tapi ya seperti sudah sering dicontohkan oleh para kiai, oleh para ustadz itu. Coba kalau kita datang ke rumah kiai biasanya
Kiai itu tidak hanya mempersilahkan, tetapi langsung mungkin piringnya disodorkan, silahkan Pak ambil, silahkan itu. Nah itu etika juga. Ini arti dari faktor robahu ilaihim. Jadi makanan hidangan tadi oleh Nabi Ibrahim disodorkan kepada tamu-tamu tadi. Ala takulun. Nah demikian juga ketika menyampaikan kata-kata untuk mempersilahkan, gunakanlah bahasa yang sangat-sangat halus, yang sangat-sangat baik itu. Di sini kalau dalam bahasa Arab ala takulun ini ya, kalau dalam bahasa Arab ada kata amar, perintah, bukan makanlah itu. Tapi di sini kalau bahasa ala takulun, mungkin kalau di Indonesia kan apa tidak sebaiknya, apa hendaknya bapak dan ibu ini cicipi atau silahkan memakan kami. Jadi menggunakan bahasa yang sangat santun. Jadi tamu pun tidak merasa disuruh, tetapi dipersilahkan dengan hormat. Nah, ini mungkin tentu kalau bahasa ini akan sangat berbeda satu daerah dengan daerah lain. Kita pilihlah kata-kata yang menawarkan makanan itu dengan kata-kata yang sangat santun itu, tidak ya, dan tentu disertai dengan wajah kita, wajah yang bahasa Indonesianya atau bahasa semeringah lah itu, dengan wajah yang berseri-seri, kita dengan penuh penghormatan kita persilahkan tamu itu kita untuk mencicipi atau makanan. Nah itulah beberapa adab bertamu. Namun meskipun Nabi Ibrahim, nah ini ada pelajaran-pelajaran tadi. Ternyata tamu yang ditawari makanan lezat oleh Nabi Ibrahim itu tidak mau makan itu. Makanya sebetulnya Nabi Ibrahim juga dari pertama ini kaumun mungkarun, dalam hati Nabi Ibrahim ini tamu kayaknya bukan orang sini deh, karena kok saya nggak kenal. Di sisi lain juga kok mengucapkan salam itu dari tadi. Jadi ini siapa sebetulnya tamu ini? Nah ini pun mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang menjadi tamu kita, kita sudah kenal atau bahkan belum kenal, tetap kita hormati sebagaimana diajarkan oleh Allah melalui cerita Nabi Ibrahim ini. Nah karena tamu tadi sebetulnya para malaikat itu. Tadi tidak disebut-sebut malaikat tapi hanya duyuf. Duyuf itu tamu, tapi ternyata tamu itu malaikat. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Maka ketika diberi suguhan oleh Nabi Ibrahim pun dia tidak mau memakan apa-apa itu. Menolak tentu dengan halus. Karena menolak faujasa khifatan. Faujasa minhum khifah. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya kok merasa agak takut. Sebetulnya siapa ya tamu ini, kok dikasih makan gak mau, dia saudari makan kok gak mau. Oleh karena itu maka para tamu tersebut mengatakan la takhaf, jangan khawatir Nabi Ibrahim. Nah ini juga pelajaran bagi kita bahwa tamu jangan membawa kesulitan. Bahkan kalau kedatangan tamu itu tuan rumah merasa repot, tamu pun harus bagaimana memberikan sikap kepada tuan rumah supaya tuan rumah pun tidak merasa ketakutan. Kalau dalam konteks sungguh menyuguh, bagaimana supaya tuan rumah pun kalaupun andainya kan tidak bisa memberikan suguhan juga tidak merasa kecil hati. Ini komunikasi yang diajarkan oleh Allah melalui malaikat dan Nabi Ibrahim. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Bahkan tamu itu menginformasikan, memberikan kabar gembira, bukan hanya memberikan ketenangan kepada Nabi Ibrahim, kamu gak usah takut Ibrahim, bahkan Anda ini akan memperoleh anugerah yang luar biasa, yaitu akan memperoleh anak yang nanti akan menjadi orang yang berilmu.
Jadi ini malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa sebentar lagi Nabi Ibrahim akan punya anak dari istri yang ada di rumah itu, yaitu namanya Sarah itu. Nah, Sarah rupanya nguping juga. Jadi ini kelihatan banget rumah Nabi Ibrahim itu kecil. Makanya ketika Nabi Ibrahim omong-omongan dengan tamu, Sarah yang ada di dalam mendengar percakapan Nabi Ibrahim dengan para malaikat atau mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim. Fa'aqbalati mura'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun hakim. Maka begitu mendengar bahwa malaikat itu menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim akan memperoleh anak, istrinya tadi langsung menghambur ke depan, benarkah? Jadi dengan muka berseri-seri sambil berteriak, fi suratin itu dengan suara teriakan ini. Ini biasanya nih menurut para tafsir kalau perempuan kalau memperoleh kabar gembira itu langsung berteriak saking senangnya itu sambil memegang muka, itu adat orang di sana mungkin itu. Fasokkat wajah sambil memegang mukanya itu. Waqalat ajuzun hakim. Oh benar sih, benar nggak saya punya anak? Wah, tapi senang, pertanyaan itu luar biasa. Saya kan orang yang ajuz, saya udah nenek-nenek, lu masa masih punya anak? Tapi itu diucapkan dengan kata-kata yang senang itu. Akim, saya bukan hanya nenek-nenek tapi saya juga mandul. Nah, menurut riwayat bahwa pada saat itu umur Ibu Sarah itu, Siti Sarah, udah usia 99 tahun. Jadi Nabi Ibrahim sendiri usianya 120 tahun tuh. Jadi secara umumnya manusia, masyarakat pada saat itu, wanita umur 99 tahun nggak mungkin punya anak gitu. Makanya begitu ada malaikat datang memberi kabar akan memperoleh anak, wah, Sarah senang luar biasa, tapi tetap agak masgul juga, agak ragu juga karena sudah tua dan juga mandul, kok masih bisa punya anak. Qalu kadzalika qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Malaikat mengatakannya begitulah kata Allah, katanya. Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui itu. Jadi ini juga ayat ini, cerita ini juga memberikan harapan kepada kita bahwa kita tidak boleh berputus asa, apalagi para wanita atau para pasangan suami istri walaupun usia sudah tua, tidak tertutup kemungkinan masih punya anak gitu. Saudara kita ada dulu wanita umur 55 tahun baru nikah, alhamdulillah punya anak juga dan anaknya sehat-sehat. Padahal umumnya biasanya kalau udah 50 tahun katanya nggak mungkin atau mungkin susah punya anak, tetapi ini bukti nyata juga seorang wanita yang sekarang tinggal di Jogja masih hidup orangnya, nikah usia 55 tahun, suaminya 60 tahun gitu. Alhamdulillah punya anak itu. Jadi masalah punya anak itu ya anugerah dari Allah. Kalau kita banyak berdoa, insya Allah Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Nah, karena selanjutnya Nabi Ibrahim juga bertanya, ini kok malaikat datang banyak sekali? Biasanya kalau ada malaikat datang lebih dari satu itu. Setelah tahu ini malaikat, ini pasti ada peristiwa yang luar biasa. Maka di awal juz inilah Nabi Ibrahim bertanya, fama khotbukum ayyuhal mursalun. Ada peristiwa luar biasa apa nih? Atau informasi dahsyat apa nih yang kau sampaikan wahai para utusan Allah? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Nah, ini di ayat ini menjelaskan bahwa pertama Allah memberikan tahu kepada Nabi Ibrahim bahwa kedatangan malaikat, 3 orang malaikat, ada mengatakan 3 orang malaikat itu membawa kabar buruk, yaitu mereka diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum yang penuh berlumuran dosa, yaitu umat Nabi Lut. Linursila bihi
linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Ini kami, kata para malaikat tadi, diutus oleh Allah untuk menimpakan azab kepada kaum yang berlumuran dosa, yaitu kaum Nabi Lut. Kami akan melemparkan hijaratan mintin, kami akan melemparkan batu dari tanah. Jadi batu ini berasal dari tanah yang sudah dibakar, sehingga jadi tanah yang dibakar sehingga sangat keras, seperti bahkan menjadi batu. Tiap-tiap batu sudah ada namanya. Ini nama si A, nama si B, sudah ada tandanya semua. Namun sebelum kami menimpakan azab kepada umat Nabi Lut yang luar biasa bobroknya itu, kami akan menyelamatkan dulu orang-orang yang beriman ini. Ini juga. Jadi ketika azab mau ditimpakan, orang yang beriman di kalangan umat Nabi Lut diungsikan terlebih dahulu. Nah ternyata di umat Nabi Lut itu yang beriman hanya satu keluarga saja, yaitu Nabi Lut dan 2 putrinya. Makanya di sini yang diungsikan hanya Nabi Lut dan 2 putrinya. Kemudian istrinya, istri Nabi Lut, meskipun istri Nabi termasuk umat atau orang yang tidak taat, tidak beriman kepada Nabi Lut itu. Oleh karena itu istrinya termasuk yang ditimpa azab pada zaman itu. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat ini memang ajaran yang berikutnya bahwa umat yang menentang, yang tidak mau menerima ajaran Allah, termasuk yang disampaikan oleh Nabi Lut ini, karena terus-menerus menentang, bahkan mengancam Nabi Lut akan dibunuh itu. Maka akhirnya mereka ditimpa azab yang luar biasa, yaitu dalam ayat lain atau dalam penjelasan lain, tanahnya oleh para malaikat tadi diangkat, desanya diangkat kemudian dibalikan sambil penduduknya dilempari batu tadi, dan itulah yang sekarang kita masih bisa saksikan di daerah Timur Tengah, di Yordan berbatasan dengan Israel. Di situ ada Laut Mati, itulah tempat kaum Nabi Lut zaman dahulu. Oleh karena itu wa tarokna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna adzabal alim. Maka di negeri Nabi Lut itu kita tinggalkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa bagi orang yang khawatir, yang tidak ingin memperoleh azab yang sangat dahsyat itu. Jadi sampai saat ini kita bisa melihat Laut Mati yang ada di Yordan itu merupakan bukti bahwa dulu umat yang menentang Nabi, yang bahkan mengancam Nabi, ditenggelamkan, dihancurkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa menerima ajaran Nabi Muhammad. Mungkin kita bisa diterima, diamalkan sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ujungnya secara sempurna. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan dari kita kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu
يا